positif untuk kita. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Mungkin itu Pak, saya sebagai pembuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Arif. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Bupati Bandung terpilih, yaitu Bapak Haji M. Dadang Supriyatna, SIP MSI Manggar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembawa acara Ibu siapa tadi? Tusan D. Juga Kang Arif. Bagi yang menghargai pertemuan kali ini, dan juga teman-teman media yang sudah terbangun dari 2017, dari mulai ujung Kulon sampai ke ujung wetan, Nagreg ya, sampai selatan dan utara. Saya kira bahwa pertemuan kali ini memang pertemuan yang sangat menggembirakan. Saya bisa bersilaturahmi dengan semua, dan kebetulan ada kegiatan nanti malam di Poska Pangalengan. Saya sengaja bawa istri saya karena besok ada kegiatan di keliling. Kebetulan akan menginap di daerah di Pangalengan dalam rangka melihat situasi kondisi di lapangan, yang mana kalau kita lihat potensi di masing-masing daerah itu sangat luar biasa. Dan teman-teman yang tergabung di media center dari masing-masing kecamatan ini sudah terbangun. Saya ucapkan terima kasih. Ini sangat menggembirakan bagi saya. Artinya saya tidak usah membangun lagi rubrik atau biaya. Saya akan mengangkat komunitas, karena nanti saya rencana ke depan itu akan membentuk rumah komoditi. Jadi kalau bersedia dan siap untuk bekerja sama untuk membangun daerah masing-masing, insya Allah nanti ada wadahnya, yaitu kita akan membuat rumah komoditi yang mana di sini memang sangat dibutuhkan di masing-masing kecamatan. Dan ini ada informasi yang sangat menarik bagi teman-teman yang sudah berkiprah tahun 2017. Pak Arif, saya tadi ke Kemenko ya, ke Kementerian Informasi, bahwa telah saya sampaikan di Kabupaten Bandung ini ada 60 desa yang masih blank spot. Sementara kita ke depan setelah saya terpilih kemarin tanggal 9 Desember, ada program Smart City, bahwa program Smart City ini berbasis internet di masing-masing desa. Sementara kita ada 60 desa, dan alhamdulillah barusan direspon dari Kemenko, ini akan diperbaiki. Dan ternyata program-program Kemenko ini sangat luar biasa. Saya barusan langsung ditawarin, jadi ke depan itu dalam tahun 2021-2022 ini kita akan membangun talenta digital, ekonomi digital, dan roadmap digital. Pak Jokowi mau launching tahun 2021. Nah, ini salah satu peluang yang tentunya harus kita tangkap. Dan alhamdulillah barusan saya sudah punya jatah untuk Kabupaten Bandung ada 400 orang kan. Nah, silakan nanti yang mau melakukan pelatihan entrepreneur dan sebagainya, karena yang menguasai digital ini maka dia berpeluang untuk bisa kaya di masa yang akan datang. Kita bentuk entrepreneur yang memahami digital tapi menjadi pengusaha, karena di digital ini kita bisa membentuk para pelaku usaha. Nah, silakan daftar, Kang. Sudah kasih data ini 400 orang yang Kang ya. Saya siap ya, siap jadi pengusaha muda tapi menguasai digital. Ini saatnya, karena sekarang saatnya milenial ini muncul dengan yang memahami dan paham tentang informasi dan digital. Polanya seperti apa tadi? Ini salah satu program saya
bahwa ke depan salah satu programnya adalah membuat Bandung Bedas Creative Hub. Bandung Bedas Creative Hub ini adalah membuat ekonomi, para pelaku ekonomi kreatif di masyarakat di masing-masing desa yang nanti akan disatukan dan dimasukkan ke dalam database yang mana ada rumah komoditi. Kita sudah siapkan format itu dan insya Allah begitu dilantik kita akan launching. Nah, bagi teman-teman yang sudah berkiprah tahun 2017, monggo saya kasihkan tawaran ini dan jadikanlah media ini menjadi media yang mendapatkan penghasilan. Nanti kita olah seperti apa, nanti kita latih. Jadi supaya media ini betul-betul bisa bermanfaat untuk umum dan sebagai adminnya juga ada pendapatan. Silakan, insya Allah mungkin bulan depan atau bulan depan kita ada pelatihan ya. Terusan saya alhamdulillah dengan kepala badan ketemu dan salah satu ternyata tepatnya di Kota Bandung di Jalan Pajajaran. Yang selanjutnya dalam konteks media tentunya saya mohon informasi, tapi tolong arahkan informasi-informasi ini yang mana informasi yang lebih positif. Barangkali misalkan bahwa di daerah misalkan Banjaran atau Anjasari, sebutkan dan sampaikan informasi-informasi kepada publik yang mana publik bisa langsung apakah dibentuknya nanti destinasi wisata atau desa wisata, ini bisa kita rubah dan kita bikin komitmen semacam ada KSO dengan siapa banyak nanti kita olah, tapi yang paling penting untuk supaya media ini betul-betul bermanfaat bagi dirinya, bagi admin, bagi masyarakat dan bagi umat. Nah, insya Allah kita akan adakan pelatihan khusus bagi pencipta media. Silakan untuk dibintek atau dilatih sehingga dijadikan semacam ada ini sebagai media yang paham dan menjadi entrepreneur. Maka alhamdulillah untuk itu saya ini kebetulan Kang Arif mengundang saya, jadi saya harus ada bahan. Dan jangan sampai saya hadir di sini tidak ada bahan dan potensi. Dan alhamdulillah ini sangat mengembirakan. Tinggal dicatat saja Kang Arif. Dan yang terakhir, silakan saya dengan Asaro tetap amanah dan istiqomah. Nah, sehingga apa yang harus saya lakukan untuk mendorong perkembangan Indonesia di masing-masing kecamatan dan kalau bisa tercatat secara langsung ya, mengenai direct informasi. Kenapa? Karena nanti ke depan diharapkan adanya informasi yang langsung direct ke lapangan. Tentunya media-media katakan lokal di masing-masing kecamatan ini yang lebih fokus terhadap pengembangan dan daerah dan menyampaikan juga informasi-informasi baik misalkan nanti ke depannya mudah-mudahan jalan terus sakti dan informasi yang lain. Dan yang paling penting juga jadikan media ini sebagai corong masyarakat untuk bisa lebih bermanfaat dalam hal tingkat pelayanan dan adanya semacam narasumber untuk dijadikan suatu bahan diskusi yang pada akhirnya menjadikan referensi untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu mungkin sambutan singkat dari saya. Terima kasih atas semuanya dan mudah-mudahan media yang tersebar di 31 kecamatan ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat sekitar masing-masing. Terima kasih, tidak kurang kasihan. Allahumma biqillah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata nuhun Bapak. Lalu selanjutnya akan ada diskusi seputar perkembangan media sosial di pemerintahan Kabupaten Bandung. Barangkali dari para admin ada yang ingin dipertanyakan kepada Bapak mengenai perkembangan media sosial, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari majalah.id, Pak. Mau majalah.id. Sebenarnya Pak, tadi menarik persoalan bagaimana adanya Bandung Bedas ya, Creative Hub ya. Artinya, tapi Pak, pertanyaannya, saya kan orang Majalaya yang di timur. Sebetulnya pusat kebudayaan itu dibangun juga kemarin, misalnya Gedung Sabilulungan itu Pak. Tapi karena lokasinya di Soreang gitu, jadi orang timur itu agak haroream Pak ya, untuk mengakses terlalu jauh gitu. Nah, terkait itu, apakah tipe pusat kebudayaannya itu selalu terpusat gitu, atau kemudian jadi satelit Pak, jadi dia tersebar di berbagai tempat. Jadi artinya Majalaya juga punya kreatif hubnya sendiri gitu, lalu yang di atas Kertasari juga punya kreatif hubnya sendiri, karena kontur geografi dan demografi Kabupaten Bandung kan memanjang gitu, sehingga kalau selalu terpusat itu mustahil merata gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya senang dengan penyampaian Bapak bahwa digital adalah hal yang utama yang menjadi pokok gitu. Sementara kalau kita runut digital itu kan dia karakter abad 21 yang berbeda dengan karakter abad 20 gitu. Kalau saya lihat ya, kepemimpinan Bupati kemarin itu karakternya terlalu abad 20, artinya terpusat segalanya gitu ya. Terpusat, tipenya festival yang besar-besar tapi terpusat. Sementara karakter abad 21 itu ya kekuatan publik gitu. Kayak sesuatu hal bisa menjadi ramai dengan cepat dengan kekuatan media-media yang tersebar ini kan. Jadi kekuatan massa itu sangat kuat dan tersebar, tipenya bukan terpusat gitu. Nah, dari karakter itu yang saya selalu penasaran itu tentang seberapa mungkin komunitas-komunitas di daerah itu usul program ke kabupaten gitu ya, dan itu didanai. Kalau lihat saya kementerian sekarang, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dia buka fkb.id, itu saluran yang open call program setiap tahun. Jadi ini sampai akhir April, siapapun itu bisa bikin rumusan program untuk dia bikin temanya, lalu kemudian dikurasi oleh tim pusat untuk mendapatkan dana-dana hibah gitu. Nah, apakah hal-hal semacam itu juga hari ini bisa diwujudkan, ada programnya gitu, jadi semacam dana-dana open call, dana hibah yang open call publik gitu, sehingga ketersebaran event itu bisa terjadi gitu Pak. Jadi kadang festival adanya di pusat doang gitu, di Soreang. Jadi semua itu selalu di drop ke pusat gitu. Sementara di daerah-daerahnya kadang juga tidak begitu membudaya gitu sebenarnya. Dua pertanyaan itu Mas. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengadakan kegiatan ini. Saya selaku sama juga dari timur Kabupaten Bandung, saya dari Rancaike. Jadi mungkin ini lebih ke ini sih Pak, karena banyak warga Rancaike Pak. Jadi mereka tuh merasakan bahwa untuk kegiatan seperti ya kayak mungkin Akong tadi bilang ya, tentang kayak festival dan lainnya itu terpusat di Soreang gitu kan. Namun saya juga ingin menyuarakan gitu suara-suara dari warga di timur juga. Selain tadi festival, mungkin beberapa ada yang kurang mendapatkan
ya maksudnya perhatian dari pemerintah pusat gitu kan, kayak lebih ke pemerataan sih. Dan ya paling gitu aja sih Pak, maksudnya lebih sama juga dengan apa yang sebelumnya dari majalah Delta ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oki dari Infotiga Evaluasi Pak. Untuk mengenai administrasi Pak, birokrasi nih, kan wilayah Kabupaten Bandung itu luas, sedangkan ini kan terpusat nih di Soreang. Bila mana warga misalnya dari Nagrek tuh ingin administrasi tuh langsung ke Soreang kan, kadang-kadang kan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Ya, waktu yang lama gitu kan, berikut dia juga kan apa namanya, saya butuh waktunya terbuang gitu kan, untuk birokrasi administrasi ini. Apakah ada terobosan apa gitu Pak untuk digitalisasi jalan administrasi gitu Pak, biar memudahkan warga-warga kita gitu Pak yang di Kabupaten Bandung. Ya cuma itu aja sih Pak, untuk memudahkan gitu ya dalam birokrasi administrasi di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para admin yang tadi telah menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya akan langsung dijawab Pak. Diulangi lagi pertanyaannya Pak. Terima kasih dari Majalaya, Raja Ekek dan Dayakolot. Saya kira bahwa pertama dalam rangka penyebaran tempat sarana yang tentunya ini menjadikan suatu PR ya. Tapi kalau kita lihat potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah ini sangat luar biasa. Contoh soal saya kemarin di Pacet, di Kecamatan Pacet itu ada yang namanya tempat lahirnya Jugala, yang mana ini menjadikan suatu fenomenal. Di situ ada tempat, tapi tidak maksimal. Nah, artinya silakan saya mau mendapatkan informasi dari teman-teman di masing-masing kecamatan. Mumpung belum dibahas RPJMD-nya, silakan sampaikan informasi. Saya itu ada admin juga, ada langsung handphone saya langsung atau admin BTA. Nah sehingga saya memahami dan mengetahui. Contoh di Majalaya itu ada gedung poni daripada air dipakai kan bisa aja dimanfaatkan, tingkatkan fasilitasnya, sarananya. Katakan misalkan teman-teman punya keinginan untuk menempati, ya monggo deh, itu milik rakyat. Ya, silakan. Ya. Terus bagaimana untuk bisa mengantisipasi dan meminimalisir persoalan banjir. Terus masalah pendidikan juga masih kurang kan seperti itu. Dayakolot antara Andir ya, dengan Dayakolot itu kan berbatasan. Yang saat ini menjadikan rutinitas masalah banjir. Saya kemarin Dayakolot sudah membuat semacam rumah untuk rumah singgah. Kantor RW ditingkatkan menjadi rumah singgah di Desa Citerep. Itu sudah saya lakukan walaupun sebelum saya belum dilantik, saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Kenapa ya? Kedepan jangan sampai dibiasakan banjir itu kan. Terus mengenai tadi usulan masalah anggaran program. Mau program apa ada? Cuman masalahnya masyarakat tahu atau tidak. Ini kekurangan informasi, kekurangan punten. Ya, corong mungkin lah, atau advokasi yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini program pemerintah. Dari mulai bagaimana masyarakat dari yang nganggur supaya bisa bekerja itu semuanya sudah ada. Dari masyarakat, dari mulai pemuda dan pemudi yang punya keahlian, ini sudah ada semua program. Hanya masyarakat apakah tahu detailnya tentu. Maka so kita diskusi dengan nanti kalau setelah saya dilantik, situ ada kepala dinas untuk menginformasikan bahwa contoh kepala dinas tenaga kerja ini mendalami tentang hal ini dan sebagainya.
uang untuk anak-anak kita, teman-teman kita di Kabupaten Bandung itu sudah ada anggaran setiap tahun. Bagaimana menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Jepang, jadi ke Korea, dilatih dulu, anggarannya sudah ada, tiketnya sudah disiapkan, paspornya sudah disiapkan. Bagaimana supaya anak-anak ini atau masyarakat Kabupaten Bandung bisa mempunyai keahlian, ada BLK, Balai Latihan Kerja. Pertanyaannya, apakah selama ini masyarakat tahu atau tidak? Nah, ini berarti kan kurang informasi. Nah, dengan media ini salah satu sarana bagaimana bisa menyebarluaskan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung ini sudah disiapkan dari pemerintah. Namun mumpung sekarang masih belum dibahas RPJMD, ya maka kalau dari teman-teman tadi mempunyai keinginan ada cash call seperti apa, ya silahkan diusulkan dalam musrenbang, karena kita tidak bisa ujung-ujung menganggarkan. Fungsi dari teman-teman di lapangan itu sampaikan kepada masyarakat bahwa musrenbang itulah salah satu media untuk menyampaikan informasi dan harapan dan menyampaikan program. So, maka saya minta dari teman-teman, apakah ini berkelompok atau parsial, silakan. Mumpung sekarang belum diketok palu, mau seperti apa pola dan programnya. Tapi mohon maaf, kalau APBD itu tidak bisa duit langsung dalam konteks sekarang betul langsung dikasihkan seperti itu. Ada mekanisme. Dan mumpung ini awal-awal saya mau masuk sebelum dilantik, ya silakan buatkan program yang sesuai dengan nomenklatur. Contoh tadi saya sudah dapat 400 orang untuk dilantik menjadi media yang betul-betul menjadi pemuda-pemudi yang entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha muda dengan memahami tentang media. Contoh saya saat tadi saya silaturahmi sehingga saya langsung mendapatkan 400 orang untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Contohnya seperti itu. Pengen cerita tadi semacam pelatihan, ada pendidikan vokasional supaya kita dilatih. Untuk pesantren, di pesantren boleh ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan vokasional. Nah, di sekolah itu di pesantren misalkan sambil ngaji, sambil ngaos, ngelak lele, kan bisa menghasilkan duit. Contoh kecil seperti ini. Jadi apa yang tidak bisa menghasilkan duit, semua bisa menghasilkan uang. Dengan media, dengan kita memahami digital, kita bisa menguasai dan kita bisa menghasilkan uang. Jadi kalau para pemuda-pemudi saat ini masih mengatakan saya nganggur, punten, berarti tidak mempunyai kreativitas, tidak mempunyai inovasi. Punten, saya bukan nantang, tapi silakan bagi teman-teman mempunyai keinginan dan motivasi inovasi yang lebih tinggi, sok diskusi dengan saya, hayang naon, saya arahkan nanti. Nanti ke depan ada Bandung Kreatif, Bandung Bedas Kreatif Hub, disitulah muncul potensi wisatanya apa, potensi ekonomi kreatifnya apa, potensi seni budayanya apa, itu di dalam Bandung Bedas Kreatif Hub itu dimunculkan. Nah, apakah tadi teman-teman yang sudah tergambar di masing-masing kecamatan ini dan menjadi perwakilan di masing-masing kecamatan akan bekerja sama dengan Bandung Bedas Kreatif Hub? Ya monggo. Kita nanti buat kantor di pusat di Kabupaten Bandung. Teman-teman mempunyai media seperti ini dikerjasamakan, ya silakan, boleh. Artinya lebih mendalam lagi ke entrepreneur, bahwa teman-teman di lapangan tiap kecamatan bukan hanya mengupload mengenai informasi yang sifatnya umum, tapi memberikan database berapa para pelaku UMKM di masing-masing desa itu dari aplikasi yang dibuat di masing-masing kecamatan. Nah, itulah yang namanya rumah komoditi. Rumah komoditi ini bisa connecting dengan rumah Bandung Bedas Kreatif Hub. Semua potensi ada 7 macam, baik itu ekonomi kreatif, seni budaya, pengembangan pendidikan dan sebagainya, itu dimasukkan dalam Bandung Kreatif. Silakan nanti sewaktu-waktu atau nanti setelah saya dilantik, kita akan sampaikan informasi seperti itu sehingga siapapun masyarakat Kabupaten Bandung mempunyai peluang yang sama untuk lebih bisa meningkatkan ekonominya di masyarakat Kabupaten Bandung.
Kita ada anggaran 60 juta untuk ekonomi per RW. Kalau saya hitung, itu kalau seandainya 60 juta dibagi, katakan satu orang 2 juta rupiah untuk modal usaha awal, 60 juta dibagi 2 juta berarti 30 orang per RW. 30 orang per RW kalau dikali 4.265 RW berarti saya bisa menciptakan lapangan usaha sekitar 130.000 lapangan usaha baru. Bayangkan, kalau itu diputarkan setiap hari atau setiap bulan, uang tersebut modal bergulir tanpa bunga, saya yakin ekonomi Kabupaten Bandung akan cepat pulih kembali. Nah, seperti itu. Ada yang namanya ekonomi background, ada yang namanya bandros. Bandros itu dia menguasai dan di dalam kantornya itu 200 komputer. Tapi dia bisa menyampaikan marketing 16.000 produk dan penghasilannya sehari omsetnya kurang lebih sekitar 800 juta. Nah, teman-teman di sini saya berharap bukan hanya mengupload yang sifatnya informasi yang umum, tapi tadi arahkan kepada ekonomi kreatif yang padanya bisa ada penghasilan. Oke, kita ciptakan nanti ke depan. Ayo kita sama-sama bangun Kabupaten Bandung. Yang kedua, penyebaran sampahnya tadi kita akan melihat potensi-potensi, baik potensi tentang wisata dan sebagainya, dan termasuk tadi mengenai kebutuhan digitalisasi tentang administrasi. Ke depan membuat KTP, membuat kartu keluarga, nggak usah datang lagi ke Soreang, cukup didapatkan di desa masing-masing. Dengan sistem digital, kita hanya seperti bentuknya ATM, yang namanya ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Kita KTP cukup di desa, hanya minta barcode saja, connecting melalui email. Nah, ini perlunya SDM yang lebih lebih mumpuni. Perangkat desa, kalau masyarakat misalkan di desa daerah tidak ada email, cukup datang di desa connecting langsung ke Dukcapil langsung connecting barcode-nya, barcode nanti keluar langsung ditempelkan di scan, maka keluarlah KTP, maka keluarlah nanti kartu keluarga, maka keluarlah nanti surat keterangan lahir, surat keterangan mati dan lain sebagainya. Sistem IT, sistem canggih dia itu perlu bingung. Transaksi itu jadi genggaman bisnis itu sudah jadi genggaman tangan kita. Manfaatkan Android ini yang betul-betul bermanfaat. Betul, saya pengalaman saya nih. Pada waktu dulu saya usaha di Indonesia, tapi saya bekerja jadi anggota DPRD, kerja hanya dengan handphone. Transaksi miliaran pun berjalan. Saya punya kapal di Papua, salah satunya kerja, usaha di di Kupang, di Bali, di semua berjalan. Tapi saya diam di Bandung. Dengan IT, dengan digitalisasi, kita mampu menembus langkah-langkah yang sifatnya tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, jadi administrasi tadi saya kira sudah saatnya lah kita melek tentang IT, kita melek tentang digital. Saya punya kapal di Papua, salah satunya kerja, usaha di di Kupang, di Bali, semua berjalan. Tapi saya diam di Bandung. Dengan IT, dengan digitalisasi, kita mampu menembus langkah-langkah yang sifatnya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu ya. Jadi untuk administrasi tadi saya kira. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan Pak dari warganet atau netizen yang Pak. Yang pertama dari Muhammad Hamdan 11. Pak, sekarang kan ekonomi wisata lagi lesu nih, katanya dihantam pandemi. Nah, kira-kira terobosan apa yang Bapak tawarkan supaya perekonomian di sektor wisata Kabupaten Bandung bisa pulih kembali? Dan program apa untuk memajukan industri kreatif di Kabupaten Bandung? Hatur nuhun. Langsung dijawab atau ada beberapa? Ada 5 Pak Prabowo.
Kemudian pertanyaan yang kedua dari Gani Sontani, kapan dilantik Pak? Begitu. Yang ketiga dari Iban NF, saya ingin bertanya bagaimana inovasi untuk menampung anak muda kreatif yang bergerak di dunia digital. Katanya karena selama ini tidak ada wadah yang bisa mendukung pergerakan para pemain digital. Itu akhirnya orang-orang kreatif ini akhirnya memilih untuk berkarir di kota tetangga karena di Kabupaten Bandung sendiri tidak diwadahi katanya Pak. Kemudian selanjutnya dari Suburu Rizan. 1. Apakah siap mengatasi banjir yang sudah menjadi penyakit menahun Pak? Yang kedua, apakah siap membangun pasar tradisional yang nyaman dan bersih? Nah, terima kasih kepada warga netizen yang sudah menyampaikan, dan ini luar biasa ya. Yang pertama, bagaimana ekonomi wisata ini bisa berkembang dalam kondisi pandemi? Boleh, bisa aja berkembang. Tapi di sini juga kita harus mengikuti prokes. Jadi tidak usah ditutup. Pertama, bahwa setiap pengunjung yang mau masuk itu protokol kesehatan itu dilakukan, pengecekan suhu, kalau bisa misalkan di swab, PCR ya, atau di apa namanya, tes dulu lah. Nah, terus yang kedua, waktu jangan sampai larut malam, dibatasi lah, termasuk ditata tempat duduknya, jadi jangan sampai berkerumun dengan kita menggunakan physical distancing atau jaga jarak. Insya Allah itu masih bisa berjalan kalau wisata, termasuk mungkin perdagangan, pasar dan sebagainya, asal sebelum mengikuti. Kenapa? Karena kalau kita misalkan stop total, ya ini perputaran ekonomi drop, ya kolaps negara kita. Contoh misalkan, karena pandemi ya pelayanan pemerintah membuat KTP diam. Tapi ada salah satu bank dalam kondisi pandemi beruntung. Bank siapa? Bank mana? Bank PDB. Orang lain mah kolab, tapi PDB untung. Kenapa ya? Mungkin karena konsumtif. Tapi kalau pariwisata tadi boleh berjalan, tapi dibatasi dengan aturan-aturan prokes yang tentunya tidak berlebihan lah. Yang biasanya misalkan dalam kondisi normal kapasitasnya 10.000, yang minimal sekarang menjadi 2.500 lah. Jadi dibatasi. Artinya ada informasi yang lebih disampaikan kepada publik atau pada pengunjung. Dan yang keduanya pengunjungnya jangan memaksakan kalau seandainya kondisi berkerumun. Artinya tidak ada alasan untuk ditutup dan berhenti. Masih bisa berjalan selama itu bisa menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua, mengenai sektor industri kreatif bisa berjalan, yang tentunya saya kira bahwa di tiap-tiap daerah itu kan ada ciri khas. Contoh di Majalaya kasor Kuborondona, contoh lagi di Pangalengan kasor Kuwajib, nah susu dan teh, atau misalkan di Cipelah itu kasor gula aren. Nah, saya pernah ke Cipelah, di situ ada potensi misalkan. Kalau di Cipelah kalau kita mengembangkan, nah, ini akan lebih bisa menghasilkan gula aren. Tapi ini bisa produksi kalau ada alat. Nah, saya support nih. Oke nih, ada aspirasi, saya bantu alatnya nih supaya daerah di sini bisa berkembang seperti itu. Atau masyarakat dan masing-masing masyarakat itu mempunyai keahlian. Para petani itu juga merupakan usaha kreatif kalau dikembangkan. Jadi bukan hanya petani saja dalam artian petani mah konteksnya kepada petani. Iya betul, tapi petani itu merupakan suatu petani yang tentunya menghasilkan kebutuhan pangan yang sangat luar biasa. Ini juga kita harus perhatikan. Itu bagian daripada kreatif kalau kita kembangkan ke irisan usahanya. Jadi penampung padi misalkannya kita jual, itu juga menjadikan ekonomi kreatif.
Terus misalkan dari gabahnya diolah sehingga dihias menjadikan suatu hiasan, itu juga ekonomi kreatif masuk pada kategori itu. Contoh lagi misalkan kayak tadi nyonya datang ke sekolah melak sape, ya, itu juga kan suatu petani yang tentunya ditemukan dari semenjak dini. Itu. Dan kedua tentang kapan dilantik, ya insya Allah saya dilantik ini harus melalui mekanisme dulu. Kebetulan kemarin belum ada putusan dari MK dan insya Allah tanggal 24 ini sidang pembuktian. Ya mudah-mudahan lah bulan Maret atau April prinsipnya kita mengikuti aturan itu. Dan saya barusan sudah ketemu dengan PLH dan insya Allah dalam pembahasan kinerja dalam program 2022 yang sekarang lagi dibahas dari dalam Muslimbang dan LKPD-nya ini terus terkomunikasikan. Artinya jangan sampai putus harapan dan impian visi misi. Walaupun sekarang ada gugatan ke MK, ya insya Allah doakan bahwa ini akan berjalan lancar dan insya Allah pelantikan tidak akan lama lagi dilaksanakan. Tapi walaupun saya belum dilantik karena saya telah janji kepada masyarakat kegiatan berkeliling besok itu yang ke-9 ya, kalau nggak salah ke Pangalengan. Dengan saya berkunjung, nanti malam saya ada pertemuan dengan PTPN 8 karena saya berharap bahwa petani di Kabupaten Bandung yang menggunakan lahan PTPN 8 saya tidak mau dikuasai oleh monopolis perorangan. Tapi saya meminta itu dikelola oleh masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan. Insya Allah nanti akan dobrak kebijakan itu kan saya berikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menjadi penggarap yang tentunya bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Insya Allah ya. Itu yang tentang pelantikan. Kapanpun yang penting kita melalui mekanisme yang benar dan insya Allah kita selalu mengikuti dan patuh kepada aturan. Doakan saja walaupun kita pemenang terbesar dengan mencapai 56,2%, tapi tetap ini kita harus lalui proses itu. Ya, sabar sebentar lah, insya Allah tetap kita akan konsisten, misi-misi kita akan jalankan, guru ngaji tetap kita akan jalankan, insentifnya akan berikan, termasuk guru honor, tenaga honor, dan juga ekonomi kreatif dan termasuk pertanian kita akan tingkatkan. Karena kita akan fokus pada 3 industri pariwisata, industri kreatif dan industri pertanian. Yang ketiga investasi untuk menampung media, ya mana tadi saya sudah tawarkan. Kita ada ajakannya 400 orang yang hari, ya silakan. Dengan digital, ini nih yang memegang dan memahami digitalisasi. Jadi bukan hanya kita senang atau hobi saja, tapi kita arahkan yang paham dengan digitalisasi ini kita arahkan menjadi entrepreneur. Kan lebih bagus. Kita mempunyai follower, hanya apakah ini personal atau kelompok ya. Kalau juga kita akan menunggu kembangkan ada jatah 400 orang nih. Teman-teman mau misalkan lebih ditingkatkan lagi supaya bisa menjadikan suatu penghasilan ya maka Arif dicatat ya. Nanti ketemu dengan Bu Betty ya di KSDM dan Jalan Pajajaran. Ya kita diskusi lagi, dididik dan itu ada program, ada anggaran dan lain-lain. Ya insya Allah. Terbuka pulsa juga ada pulsa. Ya, artinya kita arahkan sehingga kita bisa lebih kreatif dan bisa mengembangkan. Dan saya harapkan yang paham dengan digitalisasi ke depan itu sebagai corong di masing-masing desa atau kecamatan dan sebagai marketing. Suatu produk, suatu kecamatan bisa dijual antar kecamatan, lokal bisa, domestik bisa. Contoh, dari Pangalengan, mana Majalaya ini terjangkit ya? Majalaya bisa kan? Ada apa potensi Majalaya? Bisa jualan ke sorean kan? Jadi dengan sistem informasi tadi ya sekarang kan bisa pengiriman melalui JNE. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi kita di rumah bisa langsung transaksi. Saya ngalamin itu. Ini tolong dikembangkan. Jadi apa yang menjadi merek atau potensi-potensi desa, kelurahan atau kecamatan di masing-masing kecamatan, tolong informasikan. Bila mau perlu silakan email atau WA ke nomor ini. Majalaya misalkan admin
kerjasama dengan pedagang atau pengusaha lokal di situ. Contoh misalnya Borono, kalau saya bisa jual atau laku misalkan 1 biji dengan harga 10.000, saya dapat berapa? Dapat 1.000 perak, saya kasih 10%-nya. Boleh, itu sah. Jadi duit. Itu informasikan. Silakan komunikasi dan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Ya tadi kita tampil sebagai marketing. Bikinlah agreement. Contoh, gula aren daripada hese, misalkan di daerah Rancabali, sebenarnya daerah Rancabali nggak? Ciwidey. Nah, di Rancabali kan ada gula aren. Saya butuh atau orang Majalaya ya atau orang Rancakek butuh gula aren, boleh dari Rancabali atau Ciwidey kirim. Kan sekarang mah transaksi kan bisa transfer. Apa bedanya dengan dengan belanja online? Nggak ada yang beda. Yang penting jujur. Jadi kalau mesti bayar, yang dikirimkan gitu. Kalau kasih gitu aja. Jangan bilang transfer dikirimkan barang lebih bahaya. Yaitu ya sistem non COD ya, COD atau sistem transfer dulu baru dikirim boleh. So, maka kita mulai hari ini la haula wala quwata, insyaallah saya support hal-hal yang tadi media yang menguasai digital. Yuk kita kerjasama untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Yang selanjutnya mengatasi banjir, insya Allah kita ada solusi lah. Kita lagi diskusi bagaimana hari ini Kabupaten Bandung dengan bekerja sama atau saya sudah bekerja sama dengan alumni ITB yang saat ini sedang membahas tentang FS-nya. Kemarin FS sudah selesai dan mulai ini FS-nya. Insya Allah tahun ini bisa selesai. Kalau ini selesai itu kurang lebih sekitar 1.200 hektar. Kalau 1.200 hektar ini bisa dikembangkan dan membuat danau dan membuat jalan tol di kiri kanannya jalan tol, di tengah-tengahnya danau, insya Allah ini akan mengatasi masalah banjir. Doakan saya mampu menyelesaikan masalah banjir di Kabupaten Bandung, walaupun tidak seluruhnya, tapi minimal berkurang. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching bagaimana bisa mengurangi masalah banjir, dan insya Allah 100 hari kerja saya akan mengadakan pelaksanaan normalisasi sungai di daerah Caegek dan daerah Kecikancung, daerah yang tentunya perlu penyempurnaan dan normalisasi. Itu tidak menggunakan APBD, saya dengan cara komunikasi dan silaturahmi dengan swasta dan ataupun swasta. Ya. Siapkan saja media nanti untuk hadir, nanti ditampil, tolong bantu informasi itu di lapangan sehingga masyarakat bisa langsung merasakannya. Yang terakhir, cagar budaya ya. Saya sudah mencatat semua hal itu, kita akan fungsikan kembali. Memang yang kemarin sempat tertidur dan tidak pernah tersentuh, insya Allah kita akan lakukan bagaimana revitalisasi dari semua segmen, sektor dan termasuk potensi-potensi yang ada. Contoh di Cicalengka Wetan itu ada yang namanya Gua Jepang. Bayangkan, yang saat ini masyarakat luas belum tahu mau apa deh Gua Jepang di Gua Belanda itu tidak gue. Nah, ternyata masih ada daerah Caegek Wetan. Terus daerah cagar budaya yang lainnya, misalkan situs-situs peninggalan di daerah saya Bojong Emas ya, itu Ayat Candi itu bikin kartu beres-beres. Terus di daerah Tegaluar itu ada yang namanya Tegalasa Kotak itu beres-beres. Ini doakan semua potensi dan tolong informasikan kepada kami. Ya, mungkin di lapangan lebih paham bahwa ada potensi nilai lain, silakan sampaikan. Saya tidak alergi dengan kritisan. Saya siap untuk dikritisi demi untuk membangun dan kemajuan kabupaten. Karena jadinya saya seperti ini karena saya itu selalu dikritisi dan saya selalu putar ketika didolimi berita. Dan termasuk nanti ya, ini salah satu kesulitan saya, dan insya Allah saya akan mampu melewati hal tersebut, dan ke depan kita sama-sama dengan semua potensi dan keahlian masing-masing untuk sama-sama membangun kabupaten. Terima kasih ya karena waktu yang sudah cukup sore. Senang Mas Kak Arif ya, silakan untuk sesi pertama saya kasih jatah 400 orang, maka dikasih segmennya ASN berapa orang, nanti dari sini berapa orang,
connecting teknis ke Kang Arif ya yang disampaikan, dan mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat tentunya untuk kemajuan para pencinta media digital yang tentunya demi kemakmuran dan kemajuan Kabupaten Bandung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang tentunya kita akan lakukan. Maka mau per 3 bulan sekali diagendakan ya ke depannya atau seperti apa, insya Allah kita akan agendakan. Saya butuh informasi, saya butuh masukan-masukan untuk bagaimana percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung. Tenun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, menurut pisannya jelas banget gitu ya, jelas sekali pemaparan dari Bapak Bupati. Nah, sekarang Pak ada foto dan video bersama admin ya. Mungkin berdiri para admin. Di luar aja. Ya, berarti ditutup dulu aja ya. Terima kasih banyak kepada para admin, terima kasih juga kepada warganet yang telah memberikan pertanyaan gitu ya, telah menonton untuk menghilangkan kepenasarannya ya Bapak juga terima